Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati dari Prodi Matematika kelas 3A. Di sini saya membahas makalah kami yang dimana tentang regressi linier, yang dimana pengertian regressi linier merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada ataupun tidaknya korelasi antara variabel. Korelasi linier dikenal pertama kali oleh Sri Francis Gatot pada tahun 1887. Regressi linier itu sendiri merupakan variabel bebas, yang dimana variabel itu dilambangkan huruf X dan pangkat paling tinggi 1. Untuk variabel linier sederhana, yaitu variabel yang melibatkan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Persamaan garis regresinya dapat ditulis dan dengan dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang dimana satu, persamaan regresi linier dari Y terhadap X, yang dimana kita dirumuskan Y sama dengan A ditambah BX. Bisa juga ditulis dengan rumus Y sama dengan sigma X Y dibagi dengan sigma X dikali X, yang dimana Y merupakan interaksi terikat, X variasi bebas, A intertop, dan B koefisien regresi atau stop. Yang selanjutnya, persamaan regresi linier dari X terhadap Y. Yang tadi kan regresi dari Y terhadap X, sedangkan ini regresi X terhadap Y, yang dimana dirumuskan X sama dengan A ditambah BX. Bisa pula ditulis dengan X sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma Y dikali dengan Y, yang dimana X variabel yang terikat, sedangkan Y variabel bebas, A intertop, B koefisien integrasi. Persamaan garis kedua tersebut adalah identik atau semua titik dari diagram pencariannya pada sebuah garis. Dalam kedua bentuk persamaan garis linier tersebut, yang paling digunakan yang paling digunakan adalah Y sama dengan A ditambah BX, sedangkan persamaan garis regresi yang X, yang dimana A ditambah BX. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel bisa kita rumuskan dengan sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali dengan sigma X. Sigma XY sama dengan A dikali X sigma X ditambah B dikali dengan sigma X pangkat kuadrat 1. Materi selanjutnya adalah Baiklah, materi selanjutnya itu cara mendapatkan garis regresi. Cara mendapatkan garis regresi ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan garis regresi, yaitu yang dimana satu, cara bebas. Cara bebas memiliki kelemahannya, di mana tidak ada metode buku yang dipercaya karena tiap orang bisa berbeda-beda untuk mentafsirkan
nilai tersebut. Sedangkan yang kedua, menghubungkan dua titik yang rendah dan tertinggi. Menghubungkan dua titik yang rendah dan tertinggi memiliki kelemahan yang dimana persamaan regressi ini hanya digunakan dua titik yang rendah dan tertinggi saja dan titik yang lain tidak dihiraukan dan sangat berbahaya jika ada nilai-nilai yang ekstrim yang susah dipecahkan. Yang ketiga, membagi data menjadi dua kelompok yang sama, kemudian masing-masing dicari rata-ratanya, yaitu X1 dan X2. Kelemahan dari mencari data dua kelompok tersebut yang dimana sudah mengikuti sama titik karena dicari rata-ratanya. Dan ini adalah cara terbaik daripada dua cara di atas. Rata-rata dipengaruhi nilai ekstrim masing-masing, baik nilai ekstrim rendah maupun nilai ekstrim yang tinggi, sehingga tidak menggambarkan ekstrim yang sebenarnya. Yang keempat, metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini dikenal oleh Gus, yang dimana E sama dengan Y kuadrat dikurang Y. Dalam regresi linier sederhana, hubungan variabel tersebut dapat ditulis dalam bentuk model persamaan linier yang dimana Y kuadrat sama dengan A ditambah BX. Yang dimana untuk mencari nilai A, yang dimana kita memiliki beberapa metode atau cara, yang dimana A sigma E kuadrat pangkat 2 dibagi dengan A turunan E pangkat 2 terhadap A. Yang selanjutnya, A berkurung sigma A ditambah sigma BX dikurang dengan sigma Y tutup kurung sama dengan aslinya 0. Selanjutnya 2 buka kurung NA ditambah B sigma X dikurang sigma Y tutup kurung dengan 0. Selanjutnya N dikali A ditambah B sigma X dikurang sigma Y sama dengan 0. Cara mencari nilai koefisien A pada regresi linier sederhanakan A sama dengan Y kuadrat dikurang BX. Mencari nilai B di mana sigma Y sama dengan A ditambah B sigma X sama-sama dikalikan dengan sigma X. Yang selanjutnya, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X pangkat 2. Selanjutnya, sigma XY sama dengan sigma Y dibagi dengan N dikurang B sigma X dibagi dengan X sama dengan sigma X ditambah B sigma X. Materi selanjutnya itu C, variabel bebas dan terikat regresi linier sederhana. Variabel bebas dan terikat regresi linier sederhana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang dimana 1, finite variabel tak bebas, variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain, diasumsikan bersifat random. Sedangkan yang variabel yang kedua, indefinite variabel bebas X, variabel yang nilainya ditentukan secara bebas, variabel yang diduga mempengaruhi variabel tak bebas, diasumsikan bersifat finite atau non-stochastic. Yang ketiga, syarat Y berjenis data kuantitatif, X berjenis data kualitatif kategori. Itulah materi dari saya tentang regresi linier. Maaf apabila kata-kata saya tidak kurang berkenan atau kurang mengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.